Halo gan, jumpa lagi bareng admin MIUI Tutorial.com, situs yang membahas tentang tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia. Nah, di hadapan kamu ini ada Xiaomi Redmi 3S yang punya penyakit di mana ketika coba dinyalakan, ya nyala muncul logo Mi, namun beberapa saat kemudian dia nggak berhasil masuk ke boot screen. Jadi dia langsung mati seperti ini. Dan kalau kita coba colokkan ke power bank, dianya itu mengisi. Ya, proses charging tetap berjalan, namun entah kenapa kalau pakai power bank ini biasanya tetap mati, dan ketika dicolokkan ke charger listrik itu bisa nyala sampai ke home screen. Tapi pada saat kita coba cabut colokan chargernya ini, dia akan mati. Nah, spekulasi admin kalau sudah kena penyakit seperti ini, dia biasanya ada di baterai. Ya, biasanya ada di baterai. Dan ini sebenarnya hanya spekulasi admin saja. Sebelum mulai ke video intinya, boleh dong Gan di like dulu video ini biar admin makin semangat, dan jangan lupa di subscribe, terus aktifkan notifikasi pemberitahuan sehingga jika ada update terbaru dari video admin bakal muncul di beranda YouTube kamu. Nah, di sini admin sudah memiliki baterai pengganti dari Redmi 3S BM47. Jadi kita akan coba saja mengganti baterai dari Redmi 3S ini. Apakah memang benar penyakit dari mati totalnya ini berasal dari baterai? Secara Redmi 3S ini sebenarnya pakaian cewek, dan yasnya sih lebih rapi, lebih awet ya daripada cowok. Dan sebenarnya nggak ada tanda-tanda baterai kembung sini. Kamu bisa lihat nggak ada kayak bekas terangkat karena baterai kembung, semuanya bersih banget. Dan kita akan coba lakukan penggantian baterai. Nah, alat ini dibutuhkan untuk mengganti baterai ini sebenarnya ada beberapa, yaitu pinset, opener, dan entah ini apa namanya. Ya, opener juga ternyata yang ini opener. Nah, di bentuk stick, ada yang kayak bentuk pick gitar, satunya itu pinset. Dan kalau sebenarnya kamu nggak punya ketiga alat ini, kamu masih punya satu alat andalan, yaitu kuku. Pastikan kuku panjang, dan ya harus terima risiko kalau pada saat bukanya nanti bakal lecet kuku kamu. Jadi admin sarankan kamu punya tool opener ini. Kalau nggak punya, bisa gunakan kartu SIM yang coba ditipiskan ujungnya. Oke, pertama-tama kita lepaskan dulu slot SIM-nya, SIM tray-nya ini kita lepas. Setelah itu kamu cari kira-kira apakah ada kayak semacam jedah longgar di pinggiran-pinggiran dari Redmi 3S ini. Di sini admin akan coba zoom. Nah, kalau admin perhatikan sebenarnya di sini nggak ada celah untuk mengangkat back covernya. Namun jangan khawatir, kita akan coba gunakan opener ini. Dan saran dari admin, jangan pernah membuka dari sisi sebelah kanan ini, karena di sini ada kabel fleksibel untuk fingerprintnya. Jadi bukalah dari bagian bawah sini atau bagian dari lubang port micro SD-nya ini. Dan kita gunakan opener. Ingat, kalau nggak punya ini bisa menggunakan kuku atau menggunakan bekas kartu SIM. Dan lakukan dengan hati-hati, dan ini memang sedikit butuh usaha. Kita angkat coba pakai kuku, ujung-ujungnya pakai kuku lagi. Kita angkat pada bagian port micro USB-nya ini. Oke, berbunyi klik tadi, dan sudah kelihatan ada jeda di sini sudah. Ya, nggak kelihatan ya di kamera. Nah, itu jeda. Ini dia jedanya. Dan kamu gunakan opener untuk mengangkat sisa-sisanya ini supaya terangkat semua back covernya. Oke, sudah cukup terangkat di sini. Nah, coba balas di bagian sebelah sisinya lagi. Oke, ingat di bagian kanan ini ada kabel fleksibel untuk fingerprint. Jadi usahakan untuk tidak memaksa dari sebelah kanan, bukalah dari sebelah kiri, bagian atas ini. Nah, sudah terbuka. Kamu buka pelan-pelan. Lihat di situ ada fleksibel untuk fingerprint. Nah, ini dia. Silakan angkat menggunakan kuku atau pinset. Lepas. Dan di sini bisa kamu lihat sebenarnya baterainya itu sudah bisa nongol, kelihatan BM47. Tentunya baterai ini baterai original, dan kalau kamu lihat juga sebenarnya ya nggak ada masalah dengan baterainya. Datar, nggak ada tanda-tanda ngelembung, rusak, drop, dan lain sebagainya. Jadi ya admin sebenarnya heran juga dengan kondisi baterai sebagus ini, tapi kok bisa bikin Redmi 3S mati total. Jadi walaupun dinyalakan cuman mentok di logo kemudian mati. Kamu perhatikan di bagian atasnya ini. Nah, kamu harus membuka baut-baut ini karena kabel fleksibel dari baterainya itu ada di dalam cangkang atau penutup besi ini. Jadi pastikan kamu punya obeng
yang mata kecil seperti ini. Umum ini ada di pasaran. Dan perlu admin kasih tahu bahwa ada segel di sini dan ini sudah admin lepas. Jadi mengganti baterai secara manual, mengganti baterai sendiri itu bisa menghanguskan garansi. Ya, berhubung memang Redmi 3S ini sudah habis masa garansinya, jadi admin buka saja. Oke, kita buka. Oke, bagian baut-bautnya ini sudah admin lepaskan. Sekarang kita buka penutupnya ini. Nah, ada dua kabel fleksibel bisa kamu lihat di sini, yang kanan dan kiri. Yang fleksibel baterai itu adalah fleksibel yang sebelah kanan, yang kecil ini. Sedangkan yang gede ini untuk display. Jadi angkat aja yang ini, yang sebelah kanan. Dan sistem dari baterai ini pakai lem adhesif di bagian bawahnya ini. Nah, kamu perhatikan di sini ada kayak selotip hitam dan ini agak tricky buat ngangkatnya. Ya, kalau berhasil harusnya lem adhesifnya ini bisa terlepas, tapi kalau gagal ya mau nggak mau kita angkat paksa menggunakan opener. Jadi kita coba saja dulu. Oke, kayaknya nggak terangkat semua lem adhesifnya. Jadi kita angkat paksa menggunakan opener. Nah, ada lem adhesif seperti ini. Dan ini baterai original dari Redmi 3S. Sedangkan ini adalah baterai penggantinya, yang kalau penjual bilangnya itu ini original. Tapi ya setahu admin yang namanya original itu ya cuma bisa didapatkan dari unitnya sendiri. Dan yang kedua itu beli secara resmi di service center. Berhubung admin belinya bukan di service center, jadi admin nggak bisa bener-bener jamin ini 100% ori. Tapi kalau dilihat dari fisiknya, yang ini ori, yang ini replacement, dari bentuk sih nggak ada perbedaan yang mencolok, kecuali warnanya. Kalau admin lihat di sini, atau mungkin karena faktor cahaya, yang original ini lebih gelap, sedangkan yang replacement ini agak lebih terang. Lihat, bisa di sini lihat. Untuk SN ya so-soan, dan bagian belakang juga beda. Well, kita coba saja. Yang penting Redmi 3S ini bisa nyala. Pasangkan aja seperti biasa di sini. Pasangkan, rapikan. Oke, tekan karena bekas lemnya masih ada, dan pasangkan kabel fleksibelnya. Dan sepertinya kabel fleksibelnya ini rasa-rasa admin kayak lebih panjang daripada yang original. Kita coba saja pasangkan. Oke, sudah terpasang ke soketnya. Sekarang kita coba nyalakan terlebih dahulu. Ya, biasanya baterai yang replacement ini sudah ada daya sekitar 30% ke bawah. Kita coba saja apakah penyakitnya dari baterai atau enggak. Oke, nyala. Oke, berhasil masuk ke Android. Yang kalau dilihat dari tampilannya kayaknya memang masalahnya itu ada di baterai. Nah, masuk seperti ini, berhasil. Ya, sepertinya memang baterai ini yang bermasalah. Padahal kalau dilihat baterai ini nggak ada tanda-tanda kalau bakal rusak. Lihat, datar banget, nggak gelembung seperti kebanyakan baterai yang rusak. Oke, kalau sudah nyala seperti ini kita matikan. Kita pasang lagi back covernya supaya rapi. Nah, itulah dialah tata cara penggantian baterai untuk Xiaomi Redmi 3S. Terus buat kamu yang mengalami masalah di mana Redmi 3S-nya itu nggak bisa nyala kecuali dicolokin ke charger atau ke power bank. Dan kalaupun dicolokin, mentoknya di logo Mi, kemudian ngulang lagi ke logo Mi. Ya, semoga tutorial ini bermanfaat buat kamu. Semoga terbantu. Jika dirasa bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs newetutorial.com karena admin akan update tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia setiap hari di sana. Semoga bermanfaat dan see ya.